Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Setiani. Di sini saya akan menunjukkan hasil magang 3 rumah belajar PGSD UHAMKA 2021. Selamat menyaksikan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sini guru-guru mau menyampaikan, mengajak teman-teman untuk belajar di rumahnya Bu Ani. Jadi kita belajar itu selama 2 bulan. Pertemuannya dapat minimal 8 kali. Jadi mungkin Bu guru itu seminggu ngajarinnya dua hari, entah sore, pokoknya setelah sore Yang pas libur. boleh. Hari libur bisanya hari apa? Ustaz? Libur. Hari libur Sabtu Minggu, Jumat Sabtu. Hari libur. Hari libur kan semuanya nggak hari libur Ustaz. Setiap Ya udah kan bisa hari libur dari Jumat Sabtu, Jumat Jumat Sabtu, Sabtu. Jumat Sabtu. Jumat Sabtu. Kenapa? Jumat Sabtu nggak bisa. Kenapa? Boleh. Jam sore. Iya. Kamis Sabtu Enggak, Kamis Sabtu. enggak. Sabtu Minggu. Yang Sabtu Minggu aku banyak tugasnya. Sabtu Minggu banyak tugasnya apa bisa? Sabtunya bisa, Minggunya bisa. Sabtu Minggu, Sabtu sama. Saya cuma kita belajar cuma sejam aja, nggak usah lama. Dan sedang. Terus berapa jam? 3 jam. Buruk. Tujuannya Tapi. oh ganti sekolah di itu ya? Sekolah tatap muka ganti tatap. Enggak. Kan 10 jam. Harus mau besok. Oke. Jadi kita belajar setiap hari Sabtu sama Minggu ya? Enggak, Senin. Serius? Iya, benar. Minggu. Sabtu Minggu ya. Nanti jadwalnya bulannya Sabtu. Terus punya masalah di sekolah kita, kayak materi apa yang nggak ngerti, yang nggak paham. Matematikanya ditanya nggak apa. Ntar lagi. Kira-kira punya Enggak. yang bingung. Terus Aku udah ngerti luas bangun data gabungan. belum bingung. Udah. Oh udah. Udah ngerti. Oh udah ngerti. Kalau sapi benar. Oke, berarti nanti kita belajarnya sesuai tema yang di sekolah ya. Maksudnya kan tema yang di sekolah kayak tema ini, ntar sama bulan ini belajar tema itu lagi gitu. Kita bahas lagi. Oke? Enggak. Oke. Oke. Maunya Sabtu Minggu sih, pagi atau sore? Pagi Pagi aja, sore. pagi Pagi aja. jam sore. Pagi aja bisa Serius? bisa main. Sore aja bisa main. Sore kira-kira sore. Pagi. Pagi. Pagi lah sore, Kir. Sore aja. Sore gimana sore? Pagi. Oh pagi, pagi jam berapa? 10? 9. Bisa nggak? Ya udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya kalian semua? Baik. Baik. Sudah makan atau belum? Sudah. Sudah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo, Sakti pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sekarang kita akan membahas kelas 4 yaitu materinya bangun datar. Jadi nanti kita akan mengetahui rumus, luas dan keliling, persegi panjang dan segitiga. Sama kita juga akan menghitung luas bangunan gabungan. Ya, selanjutnya kita akan mengetahui dari rumus-rumus dari persegi panjang dan segitiga. Ini Ibu punya kertas origami. Ini bentuknya persegi. Nah, persegi ini mempunyai sisinya ada berapa? Coba kita hitung. 4. Iya, 1, 2, 3, 4. Jadi persegi mempunyai 4 sisi yang sama. sama. Terus berarti kalau luasnya persegi ada yang tahu? Luas persegi
sisi-sisi yang terluarnya. Jadi kalau keliling persegi, karena kita tadi sudah menghitung sisi terluarnya ada 4, berarti rumus keliling persegi 4 kali sisi. Sekarang kalau kita tekuk jadi 2, jadi bentuk Jadi panjang. persegi panjang. Persegi panjang itu mempunyai apa ini? Panjang sama lebar. Luasnya berarti panjang kali lebar. Keliling persegi panjang. Coba kita 2 kali P tambah L. ya betul. Dapatnya dari mana? Tahu nggak dapatnya dari mana? Kenapa 2 kali panjang tambah L? Coba kita hitung ya sisi terluar dari persegi panjangnya. Lebarnya ada 1, 2. Panjangnya ada 2. 1 sama 2. Berarti bisa kita tulis tadi apa? Keliling persegi panjang 2 kali P tambah L. panjang tambah lebar. Sekarang kita luas segitiga. Ini namanya segitiga apa? Sama sisi. Sama sisi. Kenapa sama sisi? Sisinya sama. Iya, betul sekali Mira. Ada yang berarti sisinya sama semua. Sisi segitiga ada berapa? 1, 1, 2, 3 yang sama besar. Terus ada yang tahu luas segitiga itu apa? A kali P bagi 2. A kali P bagi 2. Tingginya segitiga yang mana tingginya? Yang di mana? Di tengah. Apa di pinggir kanan? Apa tahu di pinggir kiri? Yang mana tingginya? Tingginya segitiga. Yang tengah. Tadi apa luas segitiga? Alas bagi 2. Kalau keliling segitiga apa? Tadi kan keliling Sisi tambah sisi. Sisi tambah sisi tambah sisi. Oke, sekarang kita sudah tahu tadi rumus dari persegi panjang dan segitiga. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya ya. Kalau ini punya persegi panjang, panjangnya 16, lebarnya 3, luasnya berapa? Kalian bisa coba hitung. Sini ke bawahnya. Nah, 16. Ya, tuh sekali. Sekarang kelilingnya ada yang tahu? Ada tahu? Keliling. Tadi rumusnya apa? 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjang tambah lebar. Ayo, siapa yang udah nemu jawabannya? Karena tadi Ira sudah bisa menjawab contoh dari ibu, sekarang Mira akan mendapatkan poin. Ayo maju ya. Nanti kalian juga harus maju biar dapat buku yang banyak. Siapa? Mana? Serah. Oh, udah dapat. Kasih Sakti. Bacain Sakti. Luas bangun gabungan di bawah ini adalah Mana coba lihat, kasih tunjuk kamera. Wow. Oke. Yuk. Terus luas yang kedua, luas
segitiga rumusnya apa? A kali C bagi 2. Tulisnya dah. Alasnya berapa? Sininya 30. Ini sama persegi kan? Berarti sininya berapa? 12. Terus sini 12. Sini 30, sini 12. Sininya berapa? Alas segitiga. Berarti 30 30 dikurang 12. 12 berapa? Tuh saya cari. Ya, please. Ini alasnya 8. Tingginya tinggi berapa? 12. Bisa dicoret. Nah, berapa? Tuh. Ya. Masih 3 bentuknya? Persegi Persegi rumusnya apa? S kali S kali S. Dua doang, S kali S. Sisinya berapa? 12. Ini 12 kali berapa? Terus 4 misalnya. Sekarang luas gabungannya L1 tambah L2 tambah L3. Sini Bu. L1 ini berapa? Ya. Terus sekali 552. Oke. Mulai duduk. Betul. Enggak. Terus kemudian ekspor. Apa dari? Sekarang Ibu punya contoh soal. Kita bahas sama-sama yang untuk mencari namanya modus dan median. Median. Ada yang tahu simbolnya apa? X bar. X bar, betul Kirana. X bar itu X yang ada garis di atasnya. Ini disebut namanya dengan X bar. Rumusnya itu jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah datanya berapa aja? 9 sampai 10. Karena jumlah berarti ditambah. 9 tambah 8, terus tambah berapa lagi? Sebut. Tambah 7, habis itu berapa Kir? Tambah 6.
yang di sini. Oh, 9 tambah 8 tambah 7 tambah 10. Terus ditambah 8 terus ditambah 7 terus ditambah 6 terus tambah 6 iya ditambah 7 iya tambah 10. tambah 10 sama banyaknya data kita hitung nilainya ada berapa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti banyaknya data ada 10. Coba hitung dulu. 9 tambah 8 bla 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 sampai 10 hasilnya berapa? Ayo dihitung dulu. Boleh hitung ya berapa, Bin? Bentar. Vira, betul sekali. 78 dibagi 10 hasilnya 78 dibagi 10 ada yang tahu hasilnya berapa? 7,8. Tuh. Oke, tadi Meana udah dapat berapa? Hasilnya berapa? Yulfa? 7, yang tadi? Iya, 7,8. Sekarang kita cari median. Median tadi artinya apa ya? Nilai? Betul, nilai tengah. Ada yang tahu cari nilai tengahnya gimana? Gimana, Kit? Diurutin dari yang ke Kecil sampai? sampai terbesar. Iya. Untuk menemukan median pertamanya urutannya apa, Kirana? Langkah pertama Ditambah jumlah diurutkan dulu dari yang terkecil. Yang kecilnya berapa? 6 Nah, 6-nya ada berapa? ada 2. Nah, habis itu 7 Tujuhnya ada 3. ada 3. 8-nya ada berapa, Wir? 2 2. Lalu 2. 9-nya ada nggak, Yulfa? ada Berapa? 1. 10-nya ada berapa, Yulfa? 1 2. Nah, sekarang banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak datanya ada 10. Karena genap berarti dibagi berapa, Kir? 2. 10 bagi 2 berapa, Kir? 5. Dari depan itu kantong 5 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Karena genap berarti angka belakangnya ikut apa enggak? Ikut. Udah ketemu. 7 sama 8. Habis itu 7 sama 8 diapain, Kir? Angka 7 sama 8-nya ditambah. 7 ditambah 8. Setelah ditambah berarti dibagi berapa? 2. 7 tambah 8 berapa? 15 dibagi 2 berapa hasilnya? 7,5. Betul, 7,5. Berarti medianya hasilnya 7,5. Planet kita itu disebut dengan bumi. Bumi itu mengitari matahari. Disebutnya apa? Revolusi adalah gerakan bumi yang mengelilingi matahari. Waktunya itu berapa kira-kira kalau revolusi? 1 tahun. Kalau revolusi 1 tahun, kalau 1 hari itu rotasi. Nah, revolusi itu yang menyebabkan apa di bumi? Terjadinya apa? Perubahan musim. Terus apa lagi kira-kira? Cuaca dan rasi bintang. Oke.
Nah, kalau rotasi apa tadi Kirana? Bumi berputar pada poros. Iya, bumi berputar pada porosnya. Selama berapa hari tadi? Berapa iya waktunya? Waktunya berapa? 24 jam atau 10 hari. Sehingga menyebabkan terjadinya siang dan malam. Sebelumnya itu ada planetnya ada berapa? 8 atau 9? 9. Yang terakhir namanya planet apa? Pluto. Kenapa Pluto tidak masuk ke dalam sistem tata surya kita lagi? Ya, betul. Karena jaraknya jauh dari matahari. Nah, ini sebelumnya. Merkurius itu ciri khasnya apa? Planet Merkurius. Ada yang tahu? Pasti atau Kirana? Merkurius Oke, terkecil dan terdekat. Kalau Venus, nama lainnya disebut juga dengan fajar. Ya, bintang fajar atau senja. Kenapa disebut bintang fajar dan atau senja? Tahu nggak? Karena dia selalu muncul pada saat pagi hari dan sore. Kalau bumi, tempatnya makhluk hidup. Ya, tempat tinggal makhluk hidup. Mars, planet merah juga. Kenapa disebut planet merah, Kirana? karena merah. Iya, betul. Karena atmosfer berwarna merah, permukaannya berwarna merah kemerahan. Kalau Jupiter, yang paling besar. Tuh. Kalau Saturnus, cincin. Uranus, mempunyai suhu terendah dan terdingin. suhu terendah dan terdingin. Berapa suhunya? 224. Iya. Oke, minus 224. Nah, terakhir Neptunus apa? Memiliki warna biru. Memiliki warna biru. Ibu mau nanya, planet-planet ini tuh mereka bakal tabrakan nggak antara satu sama lain? Enggak, kenapa? Karena berputar Pada porosnya. porosnya atau orbitnya. Orbit itu yang berbentuk elips nih. Jadi semua planet akan berputar pada orbitnya, tidak akan kemana-mana. Jadi jadi planet itu tidak akan tabrakan karena berputar sesuai dengan orbitnya. Tadi orbitnya itu berbentuk apa? Sudah selesai latihannya, Kirana dan Sakti? Sudah, oke. Coba dijawab, nomor 1 dibaca boleh Sakti? Galaksi spiral yang besar yang mengelilingi tata surya dan tempat planet-planet mengelilingi matahari adalah Bima Sakti. Bima Sakti atau Milky Way. Sama Kirana jawabannya? Sama. Oke, nomor 2 Kirana boleh baca? Pusatnya sistem tata surya adalah matahari. Betul, pusatnya sistem tata surya adalah matahari. Nomor 3 Sakti. Planet yang memiliki unsur seperti bumi dan sering disebut dengan planet merah Mars. Nah, betul. Nomor 4 Kirana. Lima planet atau senja adalah Venus. Venus, planet Venus. Tuh, nomor 5 Sakti. Satelit planet bumi adalah bulan. Tuh, satelit planet bumi ada bulan. Satelit apa itu? Alami atau buatan? Alami. Alami. Tuh. Nomor 6 Kirana. Manusia yang malam merupakan akibat dari peristiwa rotasi. Betul, rotasi. Nomor 7
Sakti. Gerakan planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Ya, itu revolusi. Kemudian nomor 8. Silakan. Saturnus, dia mempunyai cincin yang sangat besar. Oke, 9. Benda langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu asteroid. Terakhir gimana? Jauh dari Pluto tidak termasuk dalam sistem tata surya karena jauh dari matahari. Tapi coba sebutin nama-nama planet di tata surya kita. Oke, nama yang sudah dibacakan silakan ya. Merkuri, Buma, Zusa, Uranus. Ya, betul sekali. Dan poinnya. Oke ya, coba ya. Maju coba. Apa sih? Gimana tadi? Hafalannya? Buma, bisa, akan menjelaskan kembali tema 9 yaitu mengenai tata surya. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, sini Sakti akan membuat sebuah model yaitu sini peta pikiran yang berbentuk 2 dimensi. Nanti Sakti akan bacakan di depan kelas ya. Nah, sebelum itu masih ingat gak tata surya yang kemarin? Itu benda-benda langit ada apa aja Sakti? Coba sebutkan. Planet, Satelit, komet, asteroid, dan galaksi. Kalau planet kita itu ada berapa ya? 8. Sebutkan Sakti ada apa aja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Iya betul. Kalau planet yang terbesar planet apa? Jupiter, Kalau planet yang paling dekat dengan matahari? Merkurius, Kalau kita tempat tinggalnya di planet apa? Bumi, Betul Sakti. Napis. Terus kemudian kalau planet yang paling jauh apa? Sakti? Neptunus. Sebelumnya kan planet itu ada berapa? 9. Kenapa sekarang ada 8? Berarti yang tidak masuk itu planet Pluto. Kenapa dia tidak masuk ke dalam sistem tata surya kita? karena terlalu jauh sama matahari. Ya, karena terlalu jauh dari matahari sehingga tidak masuk ke dalam tata surya. Kemudian ada apa lagi benda langitnya? Satelit, Satelit itu apa Sakti? benda langit yang mengelilingi suatu planet dan berputar pada sumbunya. Iya. Satelit itu dibagi menjadi 2. Ada alami dan buatan. Kalau alami contohnya bulan itu pada bumi. Kalau buatan contohnya apa berarti Sakti? Palapa betul. Kemudian ada apa lagi Sakti? Komet atau nama lainnya bintang berekor. Selain itu ada apa lagi? Asteroid. Apa itu asteroid? Benda langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Ya, benda langit yang berukuran kecil. Biasanya ukurannya itu berbentuk apa Sakti? Tahu nggak? Serbuk atau batu kecil. Nah, asteroid ini biasanya terletak pada planet Mars dan Jupiter, antara planet Mars dan Jupiter. Dan terakhir, apa yang disebut dengan galaksi Sakti? Galaksi tempat berkumpulnya tata surya. Galaksi berbentuk spiral. Ya, galaksi itu berbentuknya spiral. Galaksinya itu namanya apa Sakti? Bima Sakti atau Milky Way, sesuai dengan nama Sakti. Oke, sekarang Sakti sudah tahu kan apa? Ada benda-benda langit, kemudian ada planet-planetnya. Nah, terus Sakti Ibu siapkan nanti kertas kosong dan gambar-gambar. Kemudian Sakti buat model 2 dimensinya seperti peta pikiran yang sudah biasa dibikin oleh Sakti. Ya, Sakti sekarang coba
Presentasikan model dua dimensinya. Ayo Sakti. Mengenai tata surya. Ya. Tata surya. Benda-benda di tata surya ada 5. Pertama planet. Planet ada 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Satelit. Satelit itu benda langit yang mengelilingi suatu planet dan berputar pada sumbunya. Iya. Contohnya satelit apa Sakti? Apa? Itu buatan atau alami? Oh, alami. Buatan. Kalau bulan alami. Dari planet? Bumi. Ya. Komet. Komet juga dijuluki bintang berekor. Asteroid. Asteroid itu benda langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Galaksi. Galaksi itu tempat berkumpulnya tata surya. Galaksi berbentuk spiral. Ya. Selanjutnya Sakti punya apa? Oh iya, betul. Macam-macam planet. Yang di tengah itu ada apa itu? Matahari. Oh, matahari. Terus Ini Merkurius, ciri-cirinya planet terkecil. ya, Venus, bintang. bintang fajar atau senja. Kenapa disebut bintang fajar? Karena bisa dilihat Mm-mm. fajar atau terbenam. Ya, pagi atau sore hari. Hmm. Terus Bumi, ciri-cirinya tempat tinggal makhluk hidup. Mars, ciri-cirinya planet merah. karena disebut merah karena dia atmosfernya berwarna apa? Merah. Merah kemerah? Kan. Iya. Jupiter, ciri-cirinya planet terbesar. Saturnus, ciri-cirinya memiliki cincin. Cincin. Uranus, ciri-cirinya mempunyai suhu terendah dan tertinggi. Terdingin. Dingin. Berapa suhunya? Negatif 224 derajat Celcius. Iya, betul. Neptunus, ciri-cirinya memiliki berwarna biru. Ya. Oke. Merkurius dan Venus, Bumi, Mars, planet terang, Jupiter, Saturnus, dan juga ada Uranus. Yang terakhir Neptunus, itulah planet luar, dipisahkan oleh sabuk asteroid. Tata surya ada di galaksi. Belum. Belum. Aku dari sekali itu Bima Sakti. Sekali lagi. Merkurius dan Venus, Bumi, Mars, planet terang, Jupiter, Saturnus, dan juga ada Uranus. Yang terakhir Neptunus, itulah planet luar, dipisahkan oleh sabuk asteroid. Tata surya ada di galaksi. Aku sama sekali Bima Sakti. Yeay. Kita sudah belajar tadi mengenai luas gabungan sama mencari luas dan dikelilingi dari persegi panjang dan segitiga. Ngapain tuh?
Dari pelajaran hari ini, tadi kita mempelajari luas-luas kan? Kalau luas persegi itu ada yang tahu apa? Masih ingat? Luas persegi, sisi kali sisi, benar. Kirana kalau keliling persegi 4 kali sisi, 4 kali sisi. Sakti, kalau luas persegi panjang, persegi panjang 2 kali P tambah T. itu keliling. Benar. Kalau luasnya ya persegi panjang luas. P kali L. Panjang kali lebar, betul. Kalau segitiga kirana luasnya apa? Alas. Bagi. Alas kali tinggi bagi 2. Pintar. Terus terakhir keliling segitiga. Apa? Ada yang tahu? Segitiga punya berapa sisi? 3. Berarti kelilingnya S tambah S tambah S. ya, betul. S tambah S tambah S. Untuk pelajaran kali ini ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan diakhiri dengan berdoa. Ayo, Sakti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Kemudian kita harus mematuhi apa yang kemarin? 3M, apa aja? Mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Menggunakan masker, betul sekali. Halo, nama saya Bira. Saya kelas 4 SD. Saya akan memberikan kesan dan pesan selama belajar bersama Mbak Ani. Pesannya adalah selama Mbak Ani mengajar saya merasa senang. Mbak Ani mengajar dengan jelas dan mudah dipahami. Mbak Ani juga sabar ketika saya mengalami kesulitan. Pesannya adalah terima kasih Mbak Ani sudah membimbing saya. Semoga Mbak Ani bisa menjadi guru yang menyenangkan dan dibanggakan sama murid-muridnya. Terima kasih. Kesan pesan saya selama belajar dengan Mbak Ani itu cara mengajarnya mudah dipahami, tidak membosankan, asik dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Kesan belajar di rumahnya Mbak Ani itu enak, mudah, mengerti dan juga dipahami. Makasih Mbak Ani udah ngajarin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.